6 rumah angker urban legend yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Rumah Angker Pondok Indah. Menurut cerita tahun 80-an, Rumah Angker Pondok Indah dulunya ditempati oleh 7 warga negara asing. Pada suatu hari, rumah tersebut kerampokan dan seluruh penghuni rumah tersebut dibunuh, termasuk anak-anak beserta asisten rumah tangganya. Konon katanya ada cerita tentang penjual nasi goreng yang berhenti di depan rumah tersebut karena ada seseorang dari dalam rumah tersebut yang ingin memesan nasi goreng. Setelah jadi, tukang nasi goreng mengantarkan pesanannya masuk ke dalam rumah Pondok Indah tersebut. Tapi setelah itu, tukang nasi goreng tidak pernah terlihat lagi keluar dari rumah tersebut sampai sekarang. Mana ya kira-kira tukang nasi goreng itu? Yang kedua, ada Rumah Kentang Prapanca. Konon ceritanya dulu ada seorang ibu yang tinggal di sana bersama seorang anaknya. Pada suatu hari, sang ibu sedang merebus kentang di kuali yang sangat besar. Ketika sang ibu sedang menunggu kentang direbus, ia tertidur di kamarnya. Namun tak disangka, anaknya yang masih kecil datang ke dapur dan bermain di sana. Dan tidak sengaja, ia tersandung dan jatuh ke kuali panas tersebut. Tragisnya, sang anak tidak bisa diselamatkan. Yang ketiga, ada Rumah Hantu Darmo Surabaya. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai Surabaya ini, kabarnya pernah menjadi tempat pemujaan atau pesugihan. Isu yang beredar, sang pemilik memiliki perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan, namun ia harus menumbalkan tumbal manusia. Pada suatu hari, sang pemilik rumah ingin lepas dari perjanjian hitam tersebut, namun tak disangka mereka mengalami kecelakaan. Dan di tahun 97, rumah ini mengalami kebakaran. Yang keempat, ada Rumah Ambulan. Rumah di Jalan Bahu Reksa Bandung ini disebut rumah ambulan karena terletak ambulan di depan rumahnya. Urban legend menyebutkan bahwa satu keluarga pemilik rumah ini mengalami kecelakaan hingga tewas. Sebuah ambulan mengantarkan jenazah satu keluarga tersebut ke rumah mereka, lalu ke rumah sakit. Namun, keesokan harinya, ambulan tersebut kembali ke rumah keluarga tersebut tanpa ada yang mengemudikannya. Nah, ketika saya kuliah di Bandung, saya sempat mendengar bahwa ambulan tersebut bisa keliling kota Bandung di malam hari tanpa pengemudi. Yang kelima, ada Rumah Gurita. Bangunan Rumah Gurita berada di Jalan Terusan, Sukadamai, Sukajadi, Bandung. Disebut Rumah Gurita karena ada patung gurita di atas rumahnya. Dan yang beredar bahwa rumah ini pernah dijadikan tempat pemujaan setan. Cerita tentang bangunan Rumah Gurita ini juga sempat difilmkan pada tahun 2014 lalu. Yang terakhir, ada Rumah Pocong Sumi, Yogyakarta. Rumah Pocong Sumi menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Yogyakarta, yang dijaga oleh penjaga dan ahli kunci. Rumah berusia 100 tahun ini dan sempat kosong 40 tahun diberi julukan Rumah Pocong Sumi. Konon, sosok yang sering menampakkan diri ke orang-orang itu bernama Sumi. Sebenarnya, tidak hanya Pocong Sumi saja yang menghuni rumah tersebut, tapi ada beberapa hantu lainnya. Namun yang terkenal memang Pocong Sumi. Untuk pengunjung yang ingin berkunjung pun, wajib mematuhi beberapa peraturan. Pengunjung harus menjaga benda-benda bersejarah di sana agar tidak rusak, lalu menjaga perilaku dan juga ucapan agar tidak diserang makhluk gaib. Gimana? Apakah kamu berniat berkunjung ke salah satu rumah tersebut?